selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang seseorang akan datang dan mengubah segalanya di kehidupannya kamu. Ini akan terjadi selanjutnya untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces tema ini tidak hanya mencakup soal percintaan saja konteksnya, tapi bisa banyak hal gitu ya. Bisa konteks pekerjaan, pertemanan, keluarga, bahkan secara spiritualitas ya. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Pisces di sini ya. Siapa ada seorang yang datang mengubah kehidupan Pisces? Sekali lagi. Pisces. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja ya di kartu yang pertama, seseorang yang akan datang ini siapa kak? Ini ada Ace of Cups Pisces ya. Yang akan datang ini kalau aku lihat ya, seseorang yang kayaknya ini berkaitan seseorang yang akan datang ini pokoknya seseorang yang secara emosional kamu akan sayangi, atau dia yang menyayangi kamu dan mencintai kamu di sini. Kayak Ace of Cups ini kan bisa berarti kayak anugerah juga gitu ya. Ini bisa berarti tentang new baby ya, new relationship gitu ya. Seseorang akan datang membawa hubungan baru bagi kamu, tentang pernikahan ya, atau tentang lamaran di sini. Oke, pokoknya sesuatu yang ini akan secara orang ini pokoknya intinya penuh kasih sayang lah terhadap kamu ya. Sorry ya teman-teman, aku masih batuk. Jadi kayaknya akan mengganggu readingan ini ya. Masih seperti biasa nih, belum yang sehat banget ya. Lalu yang kedua, energi membawa dia ke dalam kehidupanmu Pisces. Mari kita lihat ya, apa yang menarik orang ini untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Karena kerja kerasnya kamu selama ini ya, hal-hal yang sudah kamu usahakan, berkat kesabaran kamu ya, terus juga berkat kamu yang selalu pokoknya sabar dan bekerja keras dalam mengusahakan sesuatu, pada akhirnya menarik seseorang ini kayak datang gitu loh ke dalam kehidupannya seorang Pisces. Karena kayak udah saatnya nih Pisces mungkin menikmati hal-hal yang diusahakannya. Nah gitu ya. Oh, agak tersentuh aku ya. Lalu yang ketiga, apa tujuan utamanya masuk ke dalam kehidupanmu Pisces? Kita akan lihat tujuannya juga. A Knight of Wands. Tujuan dia masuk ke dalam kehidupannya kamu di sini ya. Untuk apa ya, kalau bisa aku katakan kayak memberikan suatu semangat ya untuk hal-hal yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu raih, atau intinya kayak memberikan semangat lah dalam kehidupannya kamu untuk kamu bisa menaklukkan banyak hal. Ini ya yang akan datang ini ya, aku tuh agak deg-degan ngomongnya. Seseorang ini buat para Pisces bisa tentang dua hal kalau aku lihat ya, bisa tentang dua orang versinya. Kalau ini nggak berkaitan dengan jodoh yang akan datang ya, ini bisa aja tentang rezeki berupa anak loh teman-teman. Karena ini kayak buah dari kesabaran kamu yang akan datang ini. Jadi bukan seseorang yang katakanlah sembarangan gitu. Dan ini tuh kayak jalan takdirnya Pisces juga ya. Ini akan datang ya terhadap kamu. Aduh, agak gimana gitu ya. Agak sangat, bukan agak sih, sangat menyentuh sesungguhnya. Karena dari zodiak-zodiak sebelumnya tuh biasanya kan yang datang tuh seseorang yang akan membimbing gitu ya, mungkin dalam konteks pekerjaan, bisnis, usaha, karir gitu ya. Kalau ini tuh deep banget rasanya akan datang ini, kalau nggak berkaitan dengan jodoh ya itu tadi ya, bisa aja anak gitu ya, anak yang akan dianugerahkan kepada kamu, amin ya. Lalu yang keempat, area kehidupan akan terpengaruh karena kehadiran dia atau seseorang ini dalam kehidupan seorang Pisces. Oke, ada Justice ya, yang akan terpengaruh ini bagian dari tanggung jawab kamu ya. Jadi area kehidupan kamu akan berpengaruh, salah satunya adalah kayak tanggung jawab kamu, terus juga yang akan terpengaruh lagi ini kayak yang bisa dikatakan
seperti apa ya, kejujuran kamu, keterbukaan kamu ya dalam kamu menginginkan sesuatu. Jadi yang akan terpengaruh memang lebih kuatnya berkaitan dengan juga apa ya, kayak keadilan gitu loh. Jadi yang akan terpengaruh di sini keadilan dalam kehidupan kamu. Ya sebelumnya kamu mungkin merasa kayak, kok hidupku nggak adil sih, orang lain udah punya jodoh, orang lain udah punya anak, kok aku belum. Dan di sini itu akan berpengaruh banget buat kamu. Pada akhirnya keadilan itu ada loh buat aku. Makanya aku bilang dari sisi keadilan di sini ya, yang sangat terpengaruh di dalam kehidupannya kamu. Pada akhirnya kamu akan merasa bahwa keadilan itu nyata, ada loh sama Tuhan. Kamu dikasih sesuatu yang memang udah kamu usahakan dari dulu gitu ya, berkaitan dengan dua hal tadi yang akan datang tadi ya, seseorang ini. Oke. Lalu yang kelima, tantangan yang akan muncul gitu ya, yang akan kamu hadapi saat berproses ya dengan seseorang yang akan datang ini apa, Pisces? The Devil, aku lihat adanya godaan-godaan ya. Jadi dalam kehadirannya di sini akan datang ini, aku lihat tantangannya tentang godaan ya. Mungkin godaannya, kalau ini yang akan datang jodoh seseorang ini, godaannya mungkin ya adanya orang ketiga segala macam ya, kecemburuan nantinya, atau yang terlalu edik terhadap orang ini ya, terlalu bucin ya, itu menjadi tantangan tersendiri nantinya. Kalau ini anak, ternyata anugerah berupa anak yang akan datang ini ya, tantangannya di sini bagaimana kamu ya untuk lebih bisa menjaga gitu loh ya, gimana caranya anak yang sudah dianugerahkan ini jadi baik gitu ya, terawat, terjaga, sehingga kamu tidak tergoda untuk kayak menelantarkan, bukan menelantarkan juga, kayak contoh nggak menjaga kondisi kesehatanmu, makan sembarangan sehingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya nanti. Jadi yang benar-benar nantinya jangan tergoda kepada sesuatu yang bisa merugikan si anak inilah gitu ya. Lalu yang ke-6, peluang ataupun hadiah yang dibawa, hal positif ataupun potensi besar hadir bersamanya. Coba kita lihat Pisces ya. King of Pentacles ini membawa rezeki, ternyata hal positifnya ya yang dibawa oleh seseorang ini rezeki malahan ya. Jadi intinya rezeki di sini ya, keuangan kamu akan semakin lebih lancar, peluang investasi, usaha, karir akan kalau aku lihat kayak melejit gitu ya, dan membawakan keuangan yang lebih baik gitu. Kehadiran seseorang di sini, kalaupun ini seseorang berkaitan dengan jodohmu, dia akan bawa sesuatu yang positif tentang karirnya, keuangannya ya, akan sangat membantu kamu nantinya di dalam pernikahan ya. Kalau ini tentang anak ini bawa rezeki yang besar bagi kamu Pisces, amin ya. Apalagi yang apa ya, selama ini sudah menantikan gitu ya kehadirannya, semoga ini jadi jawaban teman-teman ya atas doa-doamu selama ini, amin. Lalu yang ketujuh, bagaimana kamu akan tumbuh melalui koneksi ini ya, pengalaman yang akan kamu lewati bersama orang ini ya. Nih, Six of Pentacles, banyak hal yang akan kamu bagi dengan orang ini. Benar, kalau ini jodoh ataupun ini anak, kamu akan berbagi hal-hal yang terkecil pun bersama dia ya, berbagi cinta, kasih ya, berbagi hal-hal yang kamu punya, segalanya buat dia di sini. Wow, so sweet ya. Yang kedelapan, hasil atau arah akhir dari koneksi ini ya, bagaimana pengaruhnya dalam hidupmu, gimana pada akhirnya ya. Memang di sini ada gini ya, kalau kalian ada Five of Wands, terkadang pada akhirnya memang ada aja sih ya yang namanya ujian, rintangan ya dalam kamu menjaga seseorang yang akan datang ini nantinya, baik itu jodoh ataupun yang baik itu anak, rezeki anak, nantinya akan selalu ada tantangan untuk kamu bisa merawat, menjaga hubungan kalian nantinya. Tapi ini sifatnya jangka panjang teman-teman ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, nah ini yang paling kuat bisa dari kedua belah zodiak tentunya, cuman yang paling kuat energinya dari Libra ya, dan The Devil, Capricorn untuk siang akan datang ini gitu. Oke, sebenarnya sih bisa dari kedua belas ya. Cups ada, Pentacles ada, Wands ada, kecuali Sword aja gitu. Cancer, Pisces, Scorpio juga bisa, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius juga bisa gitu.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini kan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.